Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwasanya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT di tengah-tengah pandemi yang semakin hari semakin meningkat, dan kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai sahabatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di hari kedua ini, di MOPD di hari kedua ini, di hari Selasa ini, kita akan sama-sama mengkaji lagi atau mengingat kembali visi misi sekolah kita dan sedikit gambaran mengenai pembelajaran jarak jauh yang insya Allah akan kita laksanakan selama sebulan atau 2 bulan ke depan, tergantung dari instruksi pemerintah. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai, kita akan sedikit bermain games terlebih dahulu. Jadi silakan nanti anak-anakku bisa menjawab di kolom komentar apa jawaban dari games yang akan Bapak berikan. Gamesnya, kalian harus menebak kata atau kalimat yang Bapak ucapkan tanpa menggunakan huruf vokal. Contohnya, misalkan fitrah insani, ya, berarti Bapak akan mengucapkannya FTRHNNSNI. Nah, berarti jawabannya apa? Fitrah insani, ya. Jadi silakan kalian di kolom komentar isi jawabannya. Siap ya? Oke, soal yang pertama. Soalnya TRPSM. Bapak ulangi, TRPSM. Sudah ketemu jawabannya? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut, yang kedua, BNGN spasi SNDR. Bapak ulangi, BNGN spasi SNDR. Sudah ketemu jawabannya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, yang terakhir. Siap ya? Bentar. Yang terakhir, JRPH MKN RMPT. Sekali lagi, JRPH MKN RMPT. Oke, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Kita mulai ke pembahasan untuk MOPD di hari kedua ini. Visi sekolah kita. Kita akan jelaskan apa itu visi, apa itu misi. Visi yaitu target jarak panjang atau jangka panjang yang akan kita tempuh, yang akan kita capai. Sedangkan misi yaitu langkah-langkah untuk mencapai visi. Visi dari sekolah kita yaitu menjadi sekolah yang mendidik siswa agar memiliki dasar akidah yang benar, berakhlak islami, berilmu, dan mandiri. Selanjutnya kita akan membahas misi, yaitu perwujudan visi justru, atau kita akan topang dengan misi supaya visi tersebut bisa terlaksana. Misi yang pertama yang harus kita laksanakan, ya, dan kalian harus ketahui,
yaitu meluluskan siswa, mendidik siswa dengan keunggulan dan kepribadian Islami, mandiri, terampil, dan keilmuan. Maksudnya apa? Kepribadian Islami itu berarti kalian harus memiliki pribadi sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dituliskan di dalam Al-Quran. Kemudian kemandirian. Kemandirian itu apa? Berarti kemandirian itu mencakup seluruh aspek kehidupan kalian. Untuk kelas 6, targetnya kalian yang pertama, karena masih ada kelas 6 yang cuci piringnya, kemudian cuci baju sendirinya, membereskan tempat tidurnya, membereskan peralatan sekolahnya, menyiapkan buku untuk besok belajarnya, ya masih ada yang belum mandiri. Maka dari itu silakan untuk kelas 6 ini mudah-mudahan PR tersebut bisa diselesaikan dan nanti pada saat kalian lulus kalian sudah memiliki kepribadian yang mandiri. Kemudian keterampilan dan keilmuan. Kalian harus memiliki keterampilan yang berbeda dengan keterampilan dari sekolah yang lain tentunya. Keterampilan apa saja? Pertama, ya keterampilan di bidang IT. Yang kedua, keterampilan di bidang psikomotorik kalian. Yang ketiga, yaitu keterampilan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Kemudian yang kedua, misi yang kedua yaitu menyediakan sekolah unggul dengan SDM, sarana dan prasarana yang berkualitas. Nah, untuk menyiapkan apabila pemerintah nanti sudah membolehkan sekolah, kalian masuk ke sekolah secara langsung bertatap muka dengan bapak ibu guru kalian di sekolah. Sekolah mulai dari sekarang sudah menyiapkan SOP atau prosedur pada saat kalian bersekolah nanti langsung ke sekolah. Salah satunya sekolah sudah menyediakan wastafel, ya, sudah menyediakan wastafel untuk kalian cuci tangan beserta dengan sabun cuci tangannya. Kita akan terus memperbanyak jumlah wastafel dan mudah-mudahan sesuai target sekolah kita nanti setiap kelas insya Allah akan ada satu wastafel minimal. Kemudian yang kedua akan disediakan hand sanitizer. Dan yang ketiganya kalian akan senantiasa diingatkan untuk physical distancing atau social distancing dan senantiasa menggunakan alat pelindung diri, contohnya masker. Atau mungkin kalian yang punya face shield di rumah bisa digunakan di sekolah. Tapi nanti setelah ada instruksi dari pemerintah bahwa sekolah sudah mulai dibuka kembali. Oke. Yang ketiga, mengelola sekolah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan multimedia dan multimetode. Multimedia yang kita latih untuk kelas 1, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan komputer. Tentu itu merupakan keunggulan dari sekolah kita. Karena dibandingkan dengan sekolah yang lain, masih banyak yang siswanya belum dikenalkan di sekolah mengenai pembelajaran komputer. Kalian bisa menggunakan Microsoft Office misalkan, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Macromedia Flash, dan lain sebagainya. Nah, dari visi dan misi yang Bapak tadi sampaikan, ada juga yang disebut dengan quality assurance. Ya, minimal kalian harus memiliki kepribadian yang disebutkan dalam 5 quality assurance. Yang pertama mengenai sholat, ya, atau wudhu dulu. Wudhu, ya. Kalian harus berwudhu dengan baik dan benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bisa dari gerakannya, ya, kemudian terlihat terbasuh atau terkena oleh air semuanya, ya, kemudian gerakannya dan lain sebagainya. Dimulai dari Bismillah di awal sampai diakhiri menggunakan atau membaca doa setelah wudhu. Kemudian yang keduanya, sholat, ya, sholat 5 waktu.
kalian harus ya bisa gerakan sholatnya harus benar, kemudian bacaannya juga sudah harus hafal, dan yang terpenting janganlah kalian melalaikan sholat. Karena orang yang celaka itu ialah orang yang melalaikan sholatnya. Jangan sampai sholat kalian masih disuruh-suruh, ya, apalagi sholatnya dilalaikan. Artinya dilalaikan itu misalkan asar jam 3:03, kalian baru sholat asar jam 5. Nauzubillah min dzalik. Oke. Yang ketiga yaitu mengenai kebersihan, ya, kebersihan. Yang keempatnya mengenai adab makan, yang nanti insya Allah akan dibahas lebih dalam di hari yang lain. Adab makan itu Bapak akan jelaskan sedikit. Diawali dengan bismillah dan jangan lupa cuci tangan. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Bagi yang ingin menggunakan doa silahkan. Ya, yang penting adab makannya dipakai, jangan sambil berbicara, ya, apalagi lari-lari dan lain sebagainya. Silahkan makan dengan rapi, kemudian makanannya tidak berceceran. Yang terakhir yaitu adab sopan santun. Kalian harus bisa membedakan cara berbicara kepada orang tua dan cara berbicara kepada teman. Ya, kalau misalkan kalian berbicara kepada orang tua, tentunya harus bedakan dengan kata-kata yang lebih sopan. Contohnya kepada ibu bapak guru kalian, kalian harus senantiasa setelah atau pada saat bertemu harus mengucapkan salam. Minimal assalamualaikum. Lebih bagusnya lagi sambil salam ke orang tua kalian di sekolah. Kalau misalkan kalian akhwat, berarti ke ikhwan, ke guru ikhwan cukup menggunakan tangan ditempelkan seperti ini. Kalau misalkan ke guru akhwat, kalian cium tangan. Begitupun sebaliknya kalau kalian merupakan siswa ikhwan. Oke? Itu saja untuk MOPD di hari Selasa ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.